warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik. Selamat pagi Bapak Ajis. Selamat pagi, Pak Topik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pak Topik gimana, Pak? Ya alhamdulillah, saya juga baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Amin. Baik, mohon izin Pak Ajis. Iya, Pak. Iya, saya di sini mempunyai tujuan yaitu menjadi supervisor, ya, dan nanti kita akan berdiskusi mengenai tentang logik penilaian Pak Ajis. Dan nantinya coach yang Pak Ajis dan juga coachi itu akan diamati. Nah, apakah nanti sesuai dengan alur kita, ya, itu yaitu tujuan, identifikasi, dan juga rencana aksi dan tanggung jawab. Nanti di situ juga ada prinsip kita, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Entah itu nanti akan ada sebuah ide baru, ada gagasan baru, sehingga bisa menjadi sebuah landasan bagi coaching agar bisa memaksimalkan potensi dalam dirinya. Nah, terus juga Pak Ajis, bagaimana nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, dan juga bagaimana coach itu bisa merespon coach. Nah, yang pastinya nanti akan sesuai dengan prinsip kita. Begitu Pak Ajis. Baik, Pak Topik, terima kasih. Tentunya saya nanti akan jalankan sesuai dengan prinsip tirta dan tahapan tirta yang saya pelajari tersebut. Tentunya bimbingan dari Bapak juga saya harapkan sehingga peran saya sebagai coach dapat dijalankan dengan baik, sehingga memunculkan ide-ide ataupun gagasan dari coach itu sendiri terkait dengan permasalahan pelajaran ataupun terkait dengan hal yang terjadi di lingkungan sekolah. Begitu Pak Topik. Baik, terima kasih Pak Ajis, dan sekarang kita akan melakukan observasi Pak Ajis. Baik. Jadi saya ingin bertanya mengenai tentang kesiapan Bapak Ajis. Yang pertama itu adalah apakah Pak Ajis ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Pak Ajis? Terima kasih Pak Topik. Di tahapan ini saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan tentunya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tadi Pak Topik sampaikan. Terus bagian mana yang nanti Bapak Ajis inginkan untuk saya amati? Di bagian dari saya dapat menangkap dan memaknai permasalahan-permasalahan psikosi tersebut, sehingga saya dapat menuntun coaching dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Baik. Baik, terima kasih Pak Ajis. Dan lalu bagaimana penilaian Pak Ajis terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti? Yang saya harapkan nanti pada saat kegiatan coaching tentu ada peningkatan Pak. Artinya pada saat mendengarkan secara aktif, kemudian coaching menceritakan apa yang dia rasakan. Di situ saya juga menggunakan alur tirta yang saya pelajari. Nah, dengan tujuan kemudian dapat mengidentifikasi permasalahannya. Saya kemudian nanti akan saya rencanakan adalah menuntun agar coach dapat menemukan dan tentu dapat merencanakan aksi dari atas permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, tentu setelah dia melaksanakan rencananya, diharapkan di akhir kegiatan si coach dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang dia rencanakan sebagai bentuk komitmennya dia dalam menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Oke, baik. Terus indikator mana yang kira-kira akan saya harus dengarkan dalam
observasi hari ini. Di tahapan alur tirtanya mungkin Pak ya. Nah, di sini kan karena adanya peran yang saya ambil sebagai coach dalam mendengarkan secara aktif coach dalam menceritakan permasalahan terkait dengan pembelajarannya. Baik, Pak Ajis, terima kasih dan saya akan menemani Pak Ajis untuk melakukan coaching pada hari ini. Terima kasih dan saya yakin Pak Ajis dapat menjadi coach yang baik dan juga mempunyai potensi bisa menggali informasi dari coaching dan juga bisa mencari alternatif pemikiran sehingga membersamai untuk satu tujuan, yaitu bagaimana kepercayaan diri dari coach itu bisa naik dan bisa yakin untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, terima kasih Pak Haji. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Ajis. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah Pak Ajis, baik sekali. Pak Ajis gimana nih Pak kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga Pak. Tentu di awal pembelajaran di tahun ajaran 2024-2025 sepertinya kita sudah mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal padat kan. Nah kemarin saya kayaknya menangkap Pak Arif ini sebenarnya mau menceritakan sesuatu sama saya nih. Tapi karena kebetulan dalam kondisi rame, entah mungkin segan ataupun bagaimana, seperti masih disimpan. Kira-kira apa Pak yang ingin diceritakan? Ya mungkin waktu 10 atau 15 menit ke depan kita lakukan coaching terhadap apa yang menjadi unek-unek atau yang mengganjal di hati Pak Arif. Ya, betul sekali Pak Ajis. Alhamdulillah banget Pak Ajis nih. Pada kesempatan kali ini saya dapat bertemu Pak Ajis. Nah, sehingga memang saya memiliki tadi unek-unek atau ya sedikit permasalahan. Ya bukan dikatakan permasalahan, ya bisa dikatakan hanya unek-unek aja juga bisa. Nah saat ini kan kita tahu kita sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Baru ya berjalan kurang lebih 8 hari atau mau memasuki minggu kedua. Saya rasa di tahun ini tuh kan kayaknya kok beban saya tuh udah sangat ya mungkin dikatakan berat ya, berat juga dikatakan enggak, tapi insya Allah sih ya mungkin bisa menjalani gitu kan. Nah terutama kan saya di sekolah mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian di kelas saya mendapatkan tugas mengajar kelas 6. Nah pada saat ini kelas 6 ini kurikulum Merdeka, dimana yang sebelumnya kan kita masih menggunakan kurikulum 2013 Pak Ajis ya. Jadi kayak kurikulum ini kayak baru gitu bagi saya, karena selama ini kan kita kelas 6 kurikulum yang lama tuh kan yang 2013, sekarang langsung kurikulum Merdeka, kita harus tetap beradaptasi. Saya kok kayaknya masih belum bisa gitu. Apa saya nggak percaya diri atau gimana? Kenapa ini saya kira-kira bisa apa enggak? Jadi masih mudah-mudahan gimana ya bisa apa enggak gitu. Nah dari situ ya kebetulan sekali nih ada Pak Ajis, jadi saya bisa bercerita ke coaching kepada Pak Ajis gimana nih kira-kira permasalahan ini nantinya dapat terlaksana apa enggak gitu, sesuai dengan ya apa yang diharapkan, sesuai itu lebih seperti itu Pak Ajis permasalahannya. Baik Pak Arif, tentu ini kan transisi ya Pak dari penggunaan kurikulum 13 kemudian di tahun sekarang kelas 6 sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan tentunya membutuhkan proses adaptasi ya, mungkin kurang lebih demikian ya Pak. Nah di bagian ini kira-kira keyakinan apa nih Pak yang dapat mendorong Pak Arif untuk dapat lebih yakin menjalankan aktivitas tersebut dengan baik Pak? Ya, ya walaupun tadi itu sebuah permasalahan, tapi saya juga memiliki suatu keyakinan di mana alhamdulillah murid-murid saya itu
ya sebelumnya udah melaksanakan kurikulum merdeka di kelas 4, 5. Saya yakin mereka pun pasti akan bisa kita ajak bersama, belajar bersama. Saya yakin mereka pasti bisa. Nah, sekarang dari diri saya ini saat ini, saya kalau dikatakan bisa, kayaknya belum terlalu bisa gitu. Dikatakan nggak bisa, tapi ya bisa sedikit-sedikit gitu Pak. Lebih begitu Pak. Baik. Berarti masih ada belum merasa yakin untuk menghadapi peralihan kurikulum tersebut, tetapi tetap ada rasa yakin untuk menjalankan, karena di sini juga ada beberapa kelas yang sudah menerapkan ya Pak. Dari hal tersebut Pak, apabila dibuat skala 1 sampai 10 Pak Arif ini dalam posisi keberapa untuk persiapan peralihan kurikulum di kelas 6 ini? Ya kalau suruh skala 1 sampai 10 ya Pak, hanya sih baru mungkin 7 Pak. Saya baru di angka 7. Jadi kalau kita mengharapkan sempurna kan 10 ya. Iya. Ya, paling enggak ya saya sih kepengennya 9 lebih lah ya, bisa 9,5 gitu, atau 10 bahkan kayaknya. Tapi ini baru 7 sih saya rasa itu, karena jadi saya kayak masih saya baru segini nih, belum mantep gitu Pak. Baik. Dengan skala 7 tersebut yang Pak Arif nilai, ada nggak perencanaan untuk membuat kemampuan atau kompetensi yang Pak Arif ini inginkan dapat meningkat? Ada rencana nggak Pak untuk hal tersebut? Kalau rencana 7 sampai ke 9 atau bahkan tinggi? Rencana pasti ada tentunya. Kita namanya review, apalagi kita sebagai pendidik punya rencana nih ke depan. Ya, kalau rencana saya pasti ada. Saya salah satunya ya saya pasti akan mengembangkan dari 7 biar jadi 10. Sementara ya kalau saat ini kan kita dituntut kurikulum mereka harus belajar lewat media online, misalnya dari PNM. Ya, itu belajar dari PNM, lihat-lihat dari PNM, contoh-contoh di PNM, mengerjakan PNM dan lain sebagainya. Kemudian yang terutama kita belajar nih sesama rekan-rekan guru atau mengikuti workshop ya. Kan pasti di sekolah sekitar kita mungkin ada yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka di kelas 6. Kita mencoba belajar ke rekan kita, carilah kita. Saya berusaha untuk mencari itu kan. Atau mungkin misalkan ada pelatihan, saya akan mengikutinya dalam waktu dekat ini sih. So, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang juga sudah ada gitu kan. Jadi poin yang Bapak ingin tingkatkan salah satunya adalah mengikuti workshop, kemudian melalui ini apa nanti PNM, dan tentunya berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, karena di beberapa rekan sejawat mungkin sudah pernah dilakukan juga in-house training ataupun implementasi kurikulumnya ya PKM. Nah, dalam hal tersebut tentu itu sudah bagus sekali Pak menurut saya Pak. Jadi Bapak sudah merencanakan nih apa yang Bapak ingin capai. Tapi tentunya segala perencanaan akan lebih baik lagi untuk aksinya nih Pak. Pelaksanaan, rencananya kapan akan dilakukan Pak rencana tersebut? Oke Pak. Kalau untuk pelaksanaan ya kurang lebih ya dalam waktu dekat ini sih Pak, mungkin bulan-bulan ini gitu kan. Nggak mungkin lah jangan sampai lewat dari Agustus nanti kan. Namanya kita pembelajaran, waktu selalu berjalan nih. Ntar tiba-tiba udah semester 1 udah mau habis. Kalau kita nggak belajar ya nggak bisa-bisa. Makanya insya Allah minggu-minggu ini, minggu depan begitu ada program, ada apa saya akan ikuti gitu. Saya sambil mencari informasi dan buka-buka di PNM gitu. Tentunya ada keyakinan ya kurang lebih ini Pak, berbuat baik jangan ditunda-tunda ya Pak. Iya betul, berbuat baik itu nggak boleh ditunda. Apalagi butuh perencanaan yang sudah dipikirkan tadi. Nah, untuk hal tersebut Pak Arif sudah melakukan konsultasi dengan pimpinan di instansi Pak Arif. Ya, kalau saat ini belum Pak, rencananya nanti nih Pak. Nah, makanya saya cerita nih sama Pak Haji setelah ini. Jadi kan nanti mungkin setelah ini besok atau lusa saya akan konsultasi sama pimpinan gitu kan, terutama sama rekan sejawat juga yang sama-sama mengaku di kelas 6 juga. Kita akan mencari nih solusinya yang terbaik buat belajar yang terbaik. Tentunya
ya itu dalam waktu singkat ini, baik besok atau mungkin lusa nanti gitu Pak. Karena kan namanya pimpinan di sekolah, dia yang lebih tahu, lebih ini, dan jadi sesuatunya dari bisa apapun yang akan dilakukan pasti kita harus konsultasi dengan pimpinan kita. Jadi harus ada keterlibatan pihak lain Pak ya. Nah, selain kepala sekolah Pak, yang kira-kira bisa dilibatkan dalam perencanaan Bapak ini siapa saja Pak? Selain kepala sekolah ya tadi ada rekan kita, kemudian teman, mungkin ya teman yang sama-sama sama aku tadi yang sudah pernah mempraktekkan kurikulum mereka tersebut gitu kan, atau yang sudah lebih memahami tentang kurikulum mereka itu. Jadi ya kita banyak cari informasi lah di luar sana gitu kan Pak. Jadi kayak gitu sih rencananya. Jadi ada keterlibatan selain dari stakeholder di tempat Bapak mengajar, tetapi di situ juga ada keterlibatan dari orang lain yang bisa jadi narasumber ya, kemudian dari pelatihan-pelatihan yang dihadirkan dari daerah binaannya ya Pak, atau dari pengawas satuan Bapak mengajar. Nah, sangat bagus sekali Pak dengan apa yang Bapak rancang. Dan mudah-mudahan usaha Bapak itu dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Dalam menyusun rencana tersebut Pak, komitmen yang Bapak akan lakukan dari rencana aksi tersebut apa Pak, agar rencana bisa berjalan dengan yang diinginkan? Komitmen saya tentunya ya Pak, karena saya sudah merencanakan tadi plannya 1, 2, 3 itu sudah saya rencanakan dengan waktu yang relatif dekat ini ya. Ya tentunya konsisten, saya harus konsisten dengan komitmen saya itu, saya konsisten, waktunya saya laksanakan, harus saya laksanakan. Pokoknya ya target kita tadi, kita harus bisa menyelesaikan itu, jangan sampai kita tunda-tunda. Komitmen saya itu jangan ditunda-tunda, kita laksanakan sesuai dengan target kita harus bisa melaksanakan itu. Wow, luar biasa sekali nih Bapak, sudah merencanakan dengan matang, kemudian ada komitmen di dalamnya sebagai bentuk tanggung jawab Bapak sebagai pendidik di satuan pendidikan Bapak mengajar. Nah, tentunya apa yang Pak Arif ini rencanakan diharapkan bisa sejalan dengan apa yang Pak Arif rencanakan, sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. Tapi dengan tidak kalah pentingnya dengan yang tadi Pak Arif sampaikan, keterlibatan stakeholder terkait. Pak Arif sudah menjelaskan dengan banyak itu, sehingga tujuan-tujuan dari kecemasan Bapak yang alami itu bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Untuk kegiatan selanjutnya nanti mungkin 2 atau 3 minggu saya perlu ketemu lagi dengan Pak Arif. Saya berharap perencanaan yang tadi Bapak sampaikan atau kecemasan yang tadi Bapak rasakan ini bisa berbagi lagi dengan saya sebagai referensi ya, dan tentunya kita berbagi ilmu, wawasan terkait dengan kecemasan di awal pembelajaran pelajaran baru. Demikian Pak Arif. Baik Pak Ajis, terima kasih banyak. Dengan adanya kita coaching seperti ini, jadi sangat membantu sekali. Jadi yang saya tadinya mungkin masih belum percaya diri karena kondisi saya mungkin seperti itu, tapi sekarang dengan adanya Bapak menggali dari saya semakin yakin ternyata insya Allah saya bisa mampu mengajarkan kurikulum merdeka di kelas saya. Dan insya Allah saya dapat menjalankannya itu sesuai dengan aturan dari kementeriannya, Kementerian Pendidikan, dan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya dan berbagi pengalaman mungkin juga, karena namanya saya juga masih butuh belajar dari Bapak. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif sudah menemukan, artinya di sini Pak Arif sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak ya. Dan tentunya dengan kecemasan yang tadi di awal, Pak Arif sudah dapat menyiasatinya. Untuk hari ini cukup Pak. Mudah-mudahan
mudah-mudahan apa yang Pak Arif rencanakan dapat berjalan dengan harapan tentunya untuk peningkatan kualitas pendidikan di tempat Pak Arif mengajar. Ya, untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesan Pak Adis setelah coaching tadi? Alhamdulillah senang dan terpuaskan Pak dalam kegiatan coaching tersebut. Jadi saya menyaksikan Pak Adis dan juga mengamati Pak Adis, dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira itu apa saja yang sudah dilakukan Pak Adis terkait dengan coaching tadi? Pada tahapan coaching tadi saya sudah menjalankan alur ceritanya, Pak. Yang pertama kita sampaikan kepada coaching tujuan awal tahapan coaching tersebut. Kemudian di tahap kedua saya juga sudah melakukan identifikasi permasalahan, di mana permasalahan yang dialami Pak Arif adalah kesiapan di tahun ajaran baru, mengingat Pak Arif selaku guru kelas 6 yang saat ini baru menerapkan kurikulum Merdeka. Baik Pak Adis, mohon izin, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Adis? Boleh Pak, dipersilakan. Setelah saya tadi melihat, mendengarkan dan mengamati Pak Adis, saya sangat senang sekali pada Pak Adis. Kenapa? Karena coaching yang Pak Adis lakukan pada hari ini dalam penilaian saya itu sesuai dengan alur kita, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan serta tanggung jawab, serta juga ada prinsip kita bagaimana kemitraan Pak Adis dengan coaching, juga proses kreatif, dan juga Pak Adis telah memaksimalkan potensi coaching tadi. Dan ada pertanyaan lagi, Pak Adis, kompetensi apa lagi yang dikembangkan setelah coaching ini, kira-kira Pak Adis? Kompetensi yang ingin saya harapkan dapat memaksimalkan diri saya Pak terkait dalam mendengar dengan aktif, sehingga dapat mampu menuntun coaching dalam menemukan ide atau gagasan-gagasan yang baru yang atas permasalahan yang dihadapi. Oke, terus dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Pak Adis lakukan untuk meningkatkan lagi performa area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intens. Artinya begini, ketika ada rekan kerja, rekan sejawat yang membutuhkan untuk mendiskusikan sesuatu dan membutuhkan informasi penting yang diinginkan, saya akan bersedia meluangkan waktu kepada rekan sejawat tersebut. Kira-kira ada bantuan nggak yang Pak Adis harapkan mungkin untuk dapat membersamai Pak Adis dalam meningkatkan kompetensi Pak Adis? Untuk butuh dukungan dari kepala sekolah selaku pimpinan di instansi saya, serta kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat, sehingga permasalahan-permasalahan di lingkungan kerja saya dapat terselesaikan dengan baik melalui proses coaching tersebut. Baik Pak Adis, dari diskusi kita hari ini, dan pastinya saya akan melaporkan pengamatan ke dalam catatan form supervisi akademik Pak Adis. Dan juga terima kasih buat Pak Adis, sehingga dalam coaching ini saya juga bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan juga pengalaman baru kepada Pak Adis, sehingga juga itu bisa membuat diri saya termotivasi lagi agar menjadi jauh lebih baik lagi, dan juga bisa melihat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan dari di luar saya, sehingga itu kita bisa mendapati diskusi untuk bisa menyelesaikan agar kinerja jauh lebih baik lagi Pak Adis. Baik Pak Taufik, tentunya harapan saya juga mendapatkan ilmu yang
bermanfaat dalam pengembangan diri saya, sehingga mampu memaksimalkan potensi diri saya. Dan kemudian di situ juga ada kemitraan yang saya bangun dengan coaching. Di situ juga muncul ide-ide kreatif dalam penyelesaian masalah. Nah, itu tahapan-tahapan ini juga sudah saya dapatkan melalui tahapan coaching yang tadi saya laksanakan berdasarkan bimbingan dari Pak Taufik selaku supervisor. Baik, terima kasih. Saya sudahi pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa berdiskusi lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.